Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya Pendeta Dara Natalia Kristina SPH akan memimpin kita dalam renungan firman Tuhan. Dan saya memberi judul dari perenungan firman Tuhan ini, memandang ringan. Saya mengambil nas firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Ada petuah atau kata-kata bijak yang mengatakan bahwa jika kamu memiliki sesuatu, kamu harus menjaganya. Jangan sampai penyesalan datang ketika kemudian apa yang kita miliki itu telah sirna dan tidak kita miliki lagi. Seperti itu saya ingin menggambarkan ketika kemudian bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Zaman Israel kuno, setiap anak laki-laki sulung memiliki namanya hak kesulungan. Hak ini sangat istimewa dibandingkan kemudian anak-anak yang lain atau adik-adiknya. Hak kesulungan itu meliputi hak yang dimiliki menyangkut hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga, memiliki bagian harta warisan 2 kali lipat dari anak-anak yang lain, hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, dia lebih dihormati dibandingkan kemudian anak-anak lainnya. Jadi boleh dikatakan hak istimewa ini siapa yang tidak kemudian tergiur. Tetapi pada saat itu ketika Esau pulang dan merasa lelah, ia kemudian lapar, Esau kemudian tidak memikirkan hak kesulungan ini begitu istimewa. Ia memandang dalam ayat 32 dalam pasal yang sama, ia sudah tua dan buat apa kemudian hak kesulungan itu dimiliki olehnya. Apa yang terjadi? Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 di sana menyebutkan rasa lapar dan harum masakan kacang merah yang dibuat oleh saudaranya Yakub pada saat itu pada akhirnya membuat Esau memandang ringan. Memandang ringan yang juga bisa dikatakan dia meremehkan atau menyepelekan apa yang dimiliki olehnya, yang menjadi bagian dari kasih karunia dan berkat Tuhan berupa hak kesulungan. Berbeda dengan Yakub, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, Yakub justru menghargai dan mengejar sedemikian rupa hak kesulungan tersebut dengan tujuan dia beroleh janji-janji Allah dan juga berkat-berkat yang datang dari Allah sendiri. Nah, saya ingin menggambarkan kemudian firman Tuhan ini menjadi bagian dari renungan firman Tuhan bagi kita. Dalam kehidupan praktis kita, baik itu menyangkut kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, atau ke dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang kehidupan orang Kristen juga menggambarkan sisi dari Esau yang seringkali kemudian memandang rendah tentang segala sesuatu yang dianggap kecil, yang dianggap sederhana, yang dianggap kemudian biasa saja, tetapi toh ternyata memiliki dampak yang besar dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Apa saja hal-hal seperti itu? Contoh sederhana saja, seringkali kemudian dalam perjalanan kehidupan ini kita memandang rendah, memandang ringan, sepele tentang waktu. Menunda-nunda pekerjaan yang berakhir pada tumpukan pekerjaan yang banyak dan akhirnya kemudian kita disibukkan untuk menyelesaikannya. Atau kemudian kita memandang ringan dan sepele tentang pola hidup yang kita jalani. Membiasakan kebiasaan misalnya makan yang terlambat berdampak pada kesehatan. Kalau setiap hari kita menunda makan tepat pada waktu, apa yang kemudian terjadi di belakangan hari? Tidak jarang orang kemudian jatuh sakit, mah kronis, dan berbagai macam kemudian penyakit yang lainnya. Sederhana saja karena menunda-nunda, karena memandang sepele dan ringan rasa lapar dan makan tepat pada waktunya. Kita menyepele pentingnya mengajar anak dari kecil untuk berdoa.
Tidak jarang para orang tua menghadap piring makanan langsung mengatakan amin, tidak benar-benar sungguh-sungguh berdoa di hadapan anak untuk mengucap syukur atas makanan yang tersedia di hadapan mereka. Tidak kemudian memandang penting untuk mengajar, berdoa, sehingga tidak jarang anak-anak pun jarang untuk membuka Alkitab. Akhirnya Alkitab di rumah pun awet, memandang ringan, sepele tentang segala sesuatu. Dalam hal pekerjaan, dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang kita adalah pribadi Esau yang sering memandang ringan segala apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, tanpa berusaha dan berupaya menjaga karunia dan berkat yang Tuhan anugerahkan. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini mungkin menyadarkan kita pada hari ini, sekaligus juga mengingatkan. Yesus Kristus menginginkan kehidupan tiap orang percaya bertumbuh dalam iman dan pengharapan, tetap memiliki senantiasa cara untuk menghargai tiap anugerah Tuhan. Tidak memandang ringan segala hal-hal yang kecil dan biasa saja. Mari lihat bagaimana ia memberikan penghormatan untuk anak-anak kecil yang disepelekan oleh para murid saat dibawa datang kepadanya untuk menerima berkat. Atau ketika ia memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan yang biasa yang kecil, ketika ia pecah-pecahkan mampu memberikan makan orang banyak. Seperti itu hidup kita. Kita harus belajar untuk melihat kebenaran firman Tuhan dan Sang Soko Guru kita Yesus Kristus, bahwa dalam hidup ini hargailah apa yang kita miliki, sekecil apapun pasti kemudian berarti untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biasakan diri kita memandang ringan, meremehkan sesuatu, dan menyepelekannya. Karena hal-hal yang biasa dan kecil, Tuhan pakai mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami pada hari ini. Teguhkan kami oleh setiap kebenaran firman-Mu, agar kami hidup bijaksana, menggunakan setiap anugerah dan berkat Tuhan. Baik itu mengenai talenta karunia yang kami terima, ataupun harta milik dan segala hal yang Tuhan anugerahkan. Sehingga dengan demikian, apapun yang Tuhan berikan, akan memberikan senantiasa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon berkat untuk kami semua jemaat Tuhan, biarlah kami tetap dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan senantiasa tuntunan dan kehendak Tuhan. Kami bekerja dan berkarya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap ruang lingkup kehidupan ini, dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, agar kami tetap dianugerahkan senantiasa berkat dan pertolongan untuk memiliki akal budi dan pekerti dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Diberkati kami tua dan muda, diberkati kami kala kami terbaring sakit dan lemah, ketika kami berduka dan kehilangan, ketika kami berkonflik, ketika kami boleh merayakan sukacita kebahagiaan atas berkat, pertambahan usia kami, ataupun menerima anugerah kesuksesan dan keberhasilan, agar hidup kami tetap senantiasa dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.